Sedekah itu berbagi. Tentunya yang membutuhkan. Masa lu nggak mau ngebantu orang lain? Kalau lo mau dibantu orang lain, berarti lo juga ngebantu orang lain dong. Jadi sedekah yang terbaik itu ketika sedekah itu bisa disalurkan terus-menerus. Menurut lo sedekah itu apa sih? Sedekah itu berbagi. Sedekah itu berbagi. Kepada orang yang membutuhkan. Tapi nggak ada batasan jumlah sama waktunya. Bisa dalam bentuk uang. Atau kasih baju buat anak-anak yang kurang mampu atau gimana, itu udah termasuk sedekah menurut gue. Sedekah itu apa? Sedekah itu merupakan berbagi rezeki yang kita punya. Menyisihkan sebagian harta Kepada orang yang membutuhkan. Memberikan sebagian dari rezeki kita kepada yang lebih membutuhkan. Jadi kalau lu nggak sedekah, lu nggak perlu nonton video ini ya. Pergi kaum yang tidak sedekah. Astagfirullah. yang Bapak ketahui sedekah itu apa? Sedekah amal. Sedekah itu menyisihkan sebagian harta gitu. Sedekah itu membantu meringankan beban sesama yang memerlukan bantuan. Berbuat kebaikan untuk orang lain yang hanya diketahui sama Allah gitu aja. Dan akan mempunyai celengan di masa nanti di sana. Nah itu wajib atau enggak? Sedekah wajib apa enggak? Wajib kalau punya. Wajib. Karena di dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Kayak misalnya buat orang yang di pinggir jalan atau gimana, itu termasuk sedekah walaupun kecil-kecilan. Wajib dong. Kecuali main kopet. Nggak wajib tuh. wajib, apalagi yang sudah berpenghasilan 2,5% dari gaji lu. Kalau pertanyaan yang wajib atau enggak, menurut aku sih wajib untuk membuat diri kita lebih fulfill. Wajib kalau berlebihan. Wajib bila mampu. Ikhlas yang penting. Wajib lah kalau mampu. Kalau gue mikirnya juga kayak basic human instinct aja nggak sih, lo sebagai makhluk sosial, masa lo nggak mau ngebantu orang lain? Kalau lo mau dibantu orang lain, berarti lo juga ngebantu orang lain dong. Nah betul nih. Kalau menurut saya wajib. Karena apa? Kalau kita banyak sedekah, kita nggak bakal miskin kok. Benar. Wajib kayaknya begitu Pak. Wajib, itu kan udah kewajiban. Sedekah itu wajib bagi yang mampu melakukan. Artinya tidak dipaksakan, sesuai kemampuan saja. Sebenarnya kalau yang itu wajib, tapi yang tidak diwajibkan kalau keadaan terpaksa. Menurut lo layak nggak sih terima sedekah? Layak dong menerima senyuman kan. Enggak. Enggak gue. Kenapa? Karena ada yang lebih layak dari gue untuk menerima sedekah. Gak tau kalau orang sakit hati kayak gue kayaknya masih layak sih untuk dikasih sedekah. Menurut gue sih enggak, karena sekarang udah cukup gitu. Layak aja sih ya, kalau misalnya kalian mau ngasih gue tampung. Tapi gue nanti ngasih lagi ke orang lain. Gue selalu menerima. Rezeki nggak boleh ditolak. Rezeki harus diterima untuk disalurkan lagi. Masya Allah. Kalau sekarang kayaknya gitu, layak gue. Ya kalau ada yang mau ngasih alhamdulillah, cuman kayaknya masih mampu. Sedekah dari ayah untuk anak gak apa-apa sih. Kalau menurut diri sendiri, sepertinya layaknya memberi sedekah sih. Layak sih. Butuh banyak gue sekarang. Ntar gue kirim ya nomor rekening gue, transfer sekarang juga. Menurut lo, siapa orang-orang yang layak mendapatkan sedekah? Siapa saja yang membutuhkan. Tentunya yang membutuhkan. Kalau setahu gue, yang pasti orang-orang nggak mampu. Fakir miskin, duafa, Anak yatim. para waria, para janda, para gepeng. Muka gue gepeng. Astagfirullahaladzim ya Allah Rudi. Orang yang kurang mampu. Sebenarnya tergantung kata hati gitu ya. Sedekah itu harus bijak guys, harus pintar, harus memberi ke orang yang tepat, jangan memberi ke orang yang tidak tepat. Yang layak mendapatkan sedekah, orang-orang yang memang perlu dibantu. Yang layak mendapatkan sedekah adalah para kaum duafa yang mereka berhak menerimanya. Ada para janda-janda miskin itu aja. Siapa saja ya kadang-kadang anak. Fakir miskin, orang-orang yang kurang mampu lah mungkin Pak. Kalau menurut saya dan ukuran saya, itu yang terutama yatim piatu. Itu amal yang baik. Lo kalau bersedekah tuh sedekah apa dan di mana? Sedekah senyum, sedekah uang. Bagi-bagi makanan, barang-barang sama teman-teman juga. Pastinya ke orang-orang yang terdekat dulu dan yang membutuhkan, nomor 2. Seperti itu. Kadang ada pengamen atau ada orang minta-minta di lampu merah gue kasih. Biasanya itu sih.
Sedekah itu setahu gue nggak cuma uang ya, gue kadang-kadang beras, barang-barang yang udah nggak dipakai juga, yang bekas. Gue lebih ke satu platform ya, yang ada bencana alam segala macam, gue ngasihnya ke sana. Paling itu, tapi kalau sedekah terbesar menurut gue ketika lu bisa mengubah hidup orang. Jadi sedekah yang terbaik itu ketika sedekah itu bisa disalurkan terus-menerus. Apa sih yang membuat lo susah bersedekah? Kalau ada keinginan yang belum terpenuhi kali ya. Kalau cicilan pay later belum dibayar tuh. Kalau dibilang susah, enggak sih, enggak susah. Sebenarnya nggak ada kesulitannya, cuman mungkin lupa aja gitu. Namanya manusia kadang lupa sama Tuhan, lupa sama sesama. Jadi alangkah baiknya kita saling mengingatkan untuk bersedekah seperti itu. Mantap. Mungkin karena gue pilih-pilih ya, gue takutnya salah target. Udah sedekah malah salah gitu, itu sih. Ya kalau kagak ada duit lah, apalagi susah bersedekah kalau gue lagi butuh juga. Susah bersedekah, orang pelit aja sih kalau kata gue. Kadang-kadang sedekahnya kita tahu mungkin ke yang kurang mampu gitu, takutnya salah kasih gitu maksudnya. Susah untuk bersedekah, menurut saya enggak. Dan malah saya kangen untuk melakukan itu. Nggak ada susahnya kalau untuk saya. Kalau lagi pas ada, saya salurkan. Karena pembalasan dari Allah udah harus begitu, harus wajib. Sebenarnya sih sedekah itu datangnya dari hati ya. Jadi tingkat kesulitannya saat suara hatinya bicara. Kalau memang hatinya mengatakan harus bersedekah, ya bersedekah. Jadi itu memang tindakan spontanitas. Pendapat lo ketika orang bersedekah dijadikan konten itu gimana? Bersedekah itu penting gitu. Jadi menurut gua pribadi untuk konten sebenarnya nggak masalah. Itu banyak ya sekarang kayak gitu. Konten ini muncul nih di beranda gue, berarti gue harus sedekah kali ya, diingetin gitu kan. Tergantung orang lihatnya gimana sih. Kan beberapa mungkin ada yang beneran ngasih, cuman ada beberapa juga yang cuma konten dan duitnya nggak beneran dikasih. Itu nggak banget sih itu. Kalau dijadiin konten sebenarnya nggak setuju. Nggak baik tuh. Ria sih ya. Keep it to yourself gitu lah. Tergantung point of view masing-masing sih ya gitu. Kalau melihat dari kacamata positif ya tentunya akan mendapat insight yang positif gitu ya. Kalau itu namanya dia menyombongkan diri dan meremehkan orang. Kurang setuju sih, karena kan sedekah kalau bisa jangan sampai diketahui orang lain gitu. Itu seakan-akan seperti sedekah itu dijadikan bahan komersil. Kalau tujuannya baik nggak apa-apa. Asal dia tidak sombong gitu aja kan. Hari ini lu sudah sedekah belum? Belum. Hari ini belum. Hari ini gue belum sedekah, hari ini belum kemana-mana soalnya. Belum, hari ini gue berhutang. Iya, aku udah bersedekah tadi. Ngasih tip ke abang ojol. Oh, sudah dong, sudah, itu wajib. Hari ini belum, masa diomongin sih? Nggak boleh ada yang tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda, kadang kalau disuruh sedekah, dia ngerasa orang paling miskin di dunia. Tapi pas dibilang, lu miskin ya, dia gak mau. Kadang, wah gak terima banget kalau disuruh dibilang miskin. Padahal sedekah itu besar banget pahalanya. Banyak banget yang kita dapatkan dari sedekah. Misalnya sedekah itu bisa menolak bala. Hidup lu kan akan banyak sekali jebakan-jebakan tuh ya. Akan banyak bala yang mengintai lu sebagai anak muda. Nah, sedekah tuh bisa menyebabkan lu tidak kena bala. Entah itu kecelakaan, entah itu kerugian, kesakitan, sedekah tuh bisa membentengi itu. Karena kata Allah, siapa yang bersedekah satu kali, dia seperti menanam satu biji yang darinya tumbuh 7 tangkai dan dari setiap tangkai tumbuh 100 buah. Artinya 700 kali lipat dari satu sedekah. Makanya Imam Hasan al-Basri itu pernah kedatangan tamu 10 orang. Tapi dia cuma punya satu makanan. Gimana ya? Akhirnya Imam Hasan al-Basri memutuskan untuk memberikan sedekah satu makanan itu kepada pengemis yang datang. Dia berikan. Dengan keyakinan bahwa Allah pasti ganti 10 kali lipat. Dan ternyata benar. Allah ganti 10 kali lipat
sehingga kemudian bisa ngasih makan 10 tamunya. Yang benar-benar harta lo adalah yang lo sedekahkan, karena dia akan menjadi bekal lo di akhirat. Ingat bro, bahwa kain kafan tuh gak ada sakunya. Jadi lu mati gak bawa harta, bawa sedekah lo. Karena itu, mari perbanyak sedekah. Bedanya sedekah dengan infak itu adalah kalau infak dalam bentuk harta dan dia tidak bersifat wajib. Kalau zakat dalam bentuk harta tapi bersifat wajib. Kalau sedekah itu gak mesti harta. Nabi katakan dalam salah satu hadisnya, tabassumuka fi wajhi ahika lakas shadaqah. Lu tersenyum kepada orang lain itu sedekah. Dan memang beneran tersenyum itu secara fisik pun sedekah, berbagi. Karena orang kalau disenyumin itu akan balas senyum. Cuman orang yang agak wadididau aja yang disenyumin balas mengkerut gitu, dahinya nggak kira tuh. Orang kalau masih oke, dia disenyumin balas senyum. Bahkan lu kalau nonton video orang yang ngakak, lu pasti ikutan ketawa gitu. Karena senyum itu menular seperti sedekah memberi kepada orang lain. Orang yang diberi itu mendapatkan sesuatu itu. Jadi silahkan lakukan segala sesuatu untuk membahagiakan orang lain. Maka itu sedekah lu. Apalagi di zaman sekarang. Lu nge-like aja statusnya orang lain. Kayaknya dia udah bahagia dan itu sedekah bagi lu. Lu nge-share kontennya orang lain. Itu sedekah. Asalkan konten yang benar, jangan konten yang nggak benar. Bukan sedekah, tuh bencana yang lu bagiin. Jadi perbaiki diri lu, amanin diri lu di dunia dan di akhirat itu dengan sedekah. Kalau lu bilang self healing di dunia itu, self healing tuh gimana? Self healing tuh sedekah. Dengan lu bahagia tuh, bikin lu bahagia tuh ya dengan sedekah gitu. Apalagi nanti di akhirat, hidup lu, oksigen lu tuh di akhirat ntar adalah sedekah. Tanpa sedekah di akhirat lu kayak pakai master double 3 gitu. Lu gak dapat oksigen yang cukup di sana. Sedekah itu yang bikin lu hidup di akhirat nantinya dan hidupnya di surga bukan di neraka gitu. Oke, dan sobat religi, kalau lu kaum rebahan yang malas kemana-mana, gak ada alasan buat lu gak sedekah karena sekarang ada kitabisa.com yang sambil rebahan lu bisa sedekah dengan sekali klik saja. Ada program 30 hari membuka pintu surga dari kitabisa.com. Lu ikutan deh. Agar lu memastikan bukan hanya hidup lu di dunia yang seperti di surga. Sebagai crazy rich misalnya. Tapi hidup lu di akhirat juga di surga melalui sedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk bersedekah di 30 hari membuka pintu surga. Raih surgamu di 30 hari membuka pintu surga.